Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di pagi hari ini kita hendak melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang wahyu yang kedua yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan wahyu yang kedua ini adalah terkait dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada umat. Qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Adapun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah pengangkatan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, belum menjadi rasul. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa suratul Alaq ini 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun lanjutannya sisanya sampai akhir itu nanti sekitar di tahun kedua kenabian. Jadi lanjutan dari surat Al-Alaq itu di tahun kedua kenabian. Menurut sebagian para ulama ahli sirah. Karena lanjutannya itu membicarakan tentang Abu Jahal yang menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di depan Ka'bah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, beritahukan kepadaku bagaimana keadaan orang yang melarang seorang hamba
idza shalla tatkala dia salat. Ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Abu Jahal. Abu Jahal melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah salat di depan Ka'bah. Dan salat pada saat itu tidak ada perincian yang datang secara tegas dan jelas yang datang kepada kita. Tapi di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa salat di masa itu pun zawatur ruku' was sujud. Itu salat yang juga ada rukuknya, ada sujudnya. Tetapi tidak ada detail-detail rinci informasi tentang urutan dan kaifiyat salat itu yang sampai kepada kita. Tetapi salat itu tetap ada dan ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi detail-detail rincinya wallahu a'lam, saya belum dapati riwayat yang sahih menjelaskan tentang detail-detail rinci itu. Tapi ada sebagian para ulama yang katakan ya mirip-miriplah seperti salat yang kita kerjakan walaupun tidak mi'ah fil mi'ah. Enggak 100% banget. Ada beda-beda pun terjadi perbedaan juga tidak begitu banyak. Setelah turun suratul Mudaththir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi dimulailah ad-da'wah as-sirriyah. Ini pembahasan yang ketiga. Yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dimulailah dengan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari istrinya, keluarganya, lalu kemudian teman-teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama, yang paling dekat ya istrinya. Karena istrinya lah yang mengikuti bagaimana perkembangan dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Itu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini yang pertama. Lalu kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama diangkat jadi nabi, bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha dibawa ke tempat putra dari pamannya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Naufal dan Khuwailid ini bersaudara. Jadi ayahnya Waraqah ini bersaudara dengan ayahnya Khadijah, Waraqah bin Naufal bin Asad. Sedangkan Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Dan sama-sama kita telah sampaikan bahwa Waraqah bin Naufal katakan kalau nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai dakwahnya, diusir oleh kaumnya, maka kalau hari itu datang aku yang akan membelanya. Tetapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, Waraqah sudah wafat terlebih dahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa Waraqah ini termasuk orang yang beriman. Dia telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika dakwah yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, kan belum ada kewajiban untuk berdakwah. Mendakwahi belum ada. Tapi Waraqah sudah menyatakan kalau nanti Anda diusir oleh kaum Anda, saya akan membela Anda. Itu menunjukkan bahwa Waraqah telah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mencela Waraqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu Waraqah bin Naufal." Janganlah kalian mencela Waraqah bin Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannatun aw jannatain. Sesungguhnya aku telah melihat bahwa Waraqah di syurga memiliki satu kebun di dalam syurga atau dua kebun di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya dan Az-Zahabi mensepakati pensahihannya Imam Hakim. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, wafat Waraqah setelah kisah ini ya jaraknya dekat sekali. Tapi dia telah menunjukkan bahwa dia membenarkan apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di wahyu yang pertama. Ya, dan niatnya yang kuat bahwa nanti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menampakkan dakwahnya, dia akan
mengikuti dan mengimani apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahkan, itu sudah menjadi pembenaran yang datang dari dirinya. Ya, sudah menjadi pembenaran yang datang dari dirinya, dan itu diterima karena waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memulai dakwahnya. Berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan bahwa Waraqah Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Waraqah tentang kisahnya, langsung membenarkan. Oleh karena itu, ada sebagian para ulama yang katakan bahwa orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Adapun dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal menurut sebagian para ulama. Ya, tetapi itu tentunya ia wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, dia telah wafat. Ya, oleh karena itu muncullah perselisihan khilaf di antara para ulama tentang keislamannya Waraqah bin Naufal. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa kalau beliau lebih memilih yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki ya Waraqah bin Naufal itu. Tetapi karena wafat, lalu kemudian akhirnya terjadi perselisihan lah di antara para ulama. Lantas kemudian yang ketiga masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan dia termasuk masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak. Kenapa bisa? Ya karena dia tinggal bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tinggal bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Zaid bin Harithah itu mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kaumnya datang menjemput dia enggak mau ikut bersama dengan kaumnya, dia tetap ingin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh, mereka adalah orang-orang yang kemudian masuk Islam pertama kali, karena memang ia ada di dalam ruang lingkup rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwa kalau tanpa melihat apakah laki-laki, apakah perempuan, maka yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tanpa melihat laki-laki, karena memang istrinya. Dari awal menerima wahyu, Khadijah telah membenarkan itu. Dan terus mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas kemudian setelah itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ikut mulai menyebarkan dakwah. Ya, artinya ini yang udah masuk Islam awal ini menyebarkan dakwah, tetapi yang paling muncul atau yang paling menonjol ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Perlu sama-sama kita ketahui, ada yang mungkin bertanya-tanya, kalau Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam duluan pantas, wajar. Beliau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an masuk Islam duluan, wajar juga. Karena memang dia di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah juga wajar. Dia tadinya budaknya Khadijah radhiyallahu anha, lalu kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam merdekakan maula itu budak tapi sudah dimerdekakan. Jadi mantan budak lah ya. Yang lalu kemudian dia masuk Islam ya karena memang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kan bukan orang yang dalam ruang lingkup rumah. Dia di luar. Para ulama katakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini masuk Islam karena tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak berdagang ke Syam, bertemu juga dengan seorang rahib. Lalu kemudian rahib itu menanyakan, Anda dari mana? Saya dari Mekah. Apakah Anda dari Quraisy, keturunan Quraisy? Iya, saya dari keturunan Quraisy. Orang tua Anda masih hidup? Iya, masih hidup. Oh, berarti bukan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sudah dikira sebelumnya oleh rahib, dikira dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cari tahu dengan bertanya, apakah orang tua Anda masih hidup? Masih. Oh, berarti bukan. Ada apa kiranya? Iya, karena
Akan datang seorang nabi, seorang rasul dari Makkah, dari Quraisy, tapi orang tuanya sudah wafat. Ciri-cirinya demikian, 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 demikian. Sepulang berdagang dari Syam, Abu Bakar As-Siddiq langsung mencari kabar tentang hal itu, sehingga kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian masuk Islam. Ditambah lagi memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila kita membaca sirahnya, sejarahnya, perjalanan kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia termasuk tokoh di sukunya. Sukunya namanya Bani Taim. Bani Taim. Dia merupakan tokoh yang terhormat, tidak pernah mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaumnya atau Quraisy secara umum. Tidak mau minum khamar dia. Karena menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari sisi fitrah, ini bukan dari sisi halal atau haram, minum khamar itu menyebabkan jatuhnya kehormatan seseorang di hadapan orang lain. Menyebabkan jatuhnya kewibawaan dan kehormatan seseorang di hadapan orang lain. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tak minum khamar. Tidak mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaumnya yang telah rusak. Maka karena dia tokoh, dia punya kaum, dia punya pengikut. Yang ditambah lagi orang terpandang, ia termasuk bisa dibilang orang yang sangat terpandang kedudukannya. Ya, pedagang, saudagar juga. Bahkan ia punya semacam perkumpulan. Jadi orang Quraisy itu punya banyak perkumpulan-perkumpulan. Ya, nggak ubahnya kayak seperti orang zaman sekarang ya. Banyak perkumpulan-perkumpulan. Misalnya mungkin kalau kayak sekarang komunitas pengusaha misalnya. Abu Bakar As-Siddiq punya itu. Ada punya itu. Nah, di perkumpulan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkesempatan untuk mendakwahi, menjelaskan. Nah, di dalamnya ada orang-orang yang terpandang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ini bahkan ya menantunya Abu Bakar. Karena dia menikah dengan Asma bintu Abi Bakrin, Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dengan sebab itu mereka pun masuk Islam. Sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum memulai dakwah terang-terangan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah mulai. Person didatangi satu persatu. Ya termasuk ini orang-orang yang di perkumpulannya. Sehingga dengan sebab itu masuklah orang-orang yang sebagaimana kita ketahui seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ya, mereka masuk Islam dengan sebab dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka ini nanti masuk dalam barisan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Masuk barisan 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga di antara kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian juga sahabat Abu Salamah beserta dengan istrinya Ummu Salamah. Mereka masuk dalam barisan sabiqun al-awwalun. Lalu kemudian ada Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Nanti rumahnya dipakai untuk belajar kaum muslimin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dan kaum muslimin mendengarkannya di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian Uthman ibnu Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah serta Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka semua masuk Islam diam-diam. Ya, diam-diam. Mereka masuk Islam diam-diam. Ini masih pada fase diam-diam. Sembunyi-sembunyi, dakwah sembunyi-sembunyi. Di antara para ulama ada yang mengatakan dakwah sembunyi-sembunyi ini sekitar 3 tahun. Lamanya fase dakwah sembunyi-sembunyi ini sekitar 3 tahun. Memang tidak ada riwayat yang sahih yang membatasi berapa tahunnya, tapi kira-kira sekitar 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengajak mereka, mendakwahi mereka, mendidik mereka secara sembunyi-sembunyi di rumahnya, nanti di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Maka dikenal ada istilah apa? Darul Arqam. Darul Arqam itu artinya rumahnya Arqam. Itu nama orang, bukan aliran sebenarnya ya.
gitu ya. Darul Arqam itu artinya rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Nabi SAW bacakan ayat Al-Quran kepada mereka, jelaskan, dan mereka terus mengikuti itu secara sembunyi-sembunyi. Nah memang begini, perlu kita ketahui, kalau lagi masa-masa sedikit ini biasanya semangatnya tinggi. Kalau lagi sedikit, masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak, kadang semangatnya sudah mulai melemah. Kalau sedikit ini, itu bahasa kitanya sekarang, militansinya tinggi. Kalau para sahabat banyak juga tetap aja militansinya tinggi, nggak ngelemah. Tapi kalau kita sering kali begitu. Kalau lagi dikit tuh militansinya tinggi. Belajarnya tuh semangat luar biasa. Step-stepnya dilewati, tahapan-tahapannya dilalui. Iya, sedikit demi sedikit terus belajar, mau tahapan-tahapannya dilalui. Tapi nanti kalau sudah banyak, itu belajar yang mengikuti tahapan-tahapan sudah enggan, udah males. Maunya langsung matang aja. Waktu sedikit itu ngaji, belajar pelan-pelan itu dari bawah, mau. Belajarnya mau. Ntar kalau udah banyak senangnya yang tematik. Gak mau belajar kitab yang berurutan gitu, gak mau. Enggan, males. Matengnya aja Pak Ustadz katanya. Waktu sedikit semangat tuh dari bawah belajar tuh. Setahap demi setahap, satu kitab dilalui selesai, satu kitab dilalui selesai, satu kitab dilalui selesai. Giliran sudah banyak, kadang ya begitu. Enggan belajarnya itu udah males. Makanya kalau udah belajar yang serius begitu, nuntut ilmu yang serius begitu, satu persatu berguguran. Paling sisa 20 orang. Sisa 30, 20 aja udah banyak. Ya, suruh belajar tajwid yang benar-benar dikit, orangnya malas, nggak mau belajar tajwid. Tapi kalau yang cuman tematik, rame, itu. Ini nggak nyindir, nggak, ini fakta bukan nyindir. Ustaz tukang nyindirin, enggak, saya fakta ini ngomongnya, ngapain nyindir langsung jebret gitu aja lah. Belajar tajwid belajar tajwid males, baca Quran males, males. Makanya sedikit, kalau yang begitu sedikit. Ya, belajar bahasa Arab yang serius intens sedikit, orangnya sedikit, banyak sedikit 20 orang gitu. Ya. Padahal ya mestinya ya memang itu tahapannya dilalui semuanya. Ya memang nggak semuanya dituntut harus bisa semua, tidak. Tapi sesuatu yang memang kita mesti bisa harus dilalui. Tajwid misalnya, baca Al-Quran yang baik, itu harus dilalui, itu semua muslim itu mah. Bukan cuma ustadz yang disuruh begitu, enggak. Semua muslim, oke lah kalau bahasa Arab mungkin enggak semuanya, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kalau tajwid kan semuanya mesti bisa, baca Quran terkait semuanya. Memang yang baca Quran cuma ustadz doang? Kan enggak. Tapi itu yang terjadi. Fenomenanya begitu. Ya di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, kenapa sih harus ada dakwah sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak langsung action aja lah terang-terangan? Faedahnya di antara pertama, supaya tidak membuat kaget masyarakat Makkah. Ya, kalau seandainya langsung mulai dakwahnya terang-terangan, kaget. Akhirnya kemudian mereka malah menolak besar-besaran, sedangkan pengikut belum ada. Maka fase dakwah sembunyi-sembunyi ini dalam rangka juga memperkuat barisan kaum muslimin. Ya, memperkuat barisan kaum muslimin. Baru kemudian setahap demi setahap terus, baru kemudianlah mulai dakwah terang-terangan. Nah, apakah pertanyaan muncul? Apakah metode yang seperti ini masih bisa digunakan hari ini? Maka jawabannya, metode sembunyi-sembunyi pada hari ini, apalagi misalnya kayak di Indonesia, jawabannya tidak. Enggak lagi dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Loh, mayoritas kaum muslimin di Indonesia kan
Kalau di Mekah waktu itu yang mayoritas siapa? Quraisy kafir enggak? Kafir. Kalau Rasulullah SAW langsung terang-terangan, pengikut belum ada dan seterusnya, langsung terang-terangan bubar orang nanti. Langsung diperangi Rasulullah SAW, langsung dihadang, langsung dihalangi. Makanya pelan-pelan dulu. Sehingga kemudian ada orang-orang yang memang kemudian kuat, mampu membantu dan menopang dakwah. Begitu. Ya. Makanya di sini di antara faedahnya yang kedua, agar dakwah ini dan penolong-penolongnya mereka kuat dulu. Kuat dulu. Sehingga ketika sudah kuat, baru kemudian kaum muslimin mulai dakwah terang-terangan. Nah, tentunya tadi sudah saya katakan, ini tidak bisa dijadikan dalil hal ini dakwahnya berarti kaum muslimin sembunyi-sembunyi, tidak. Seperti sebagian gerakan-gerakan dakwah bawah tanah lah bahasa kitanya. Sembunyi-sembunyi, ngajinya sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Bahkan datang ke tempat pengajiannya matanya ditutup. Biar nggak ketahuan matanya ditutup. Sampai di pengajiannya baru dibuka. Jadi dia nggak tahu nih tempatnya di mana. Pulangnya matanya ditutup lagi. Kalau itu dibenarkan. Kalau dia beralasan dengan ini tidak tadi kita katakan tidak sama karena kondisinya ini negeri kaum muslimin. Maka biasanya mereka yang bikin pengajiannya seperti itu sembunyi-sembunyi, maka secara tidak langsung dia katakan bahwa yang tidak sama dengan mereka kafir. Perhatikan, mereka yang menggunakan dakwah sembunyi-sembunyi hari ini, artinya sembunyi-sembunyi itu benar-benar dirahasiakan. Pertemuan-pertemuannya, pengajian-pengajiannya dirahasiakan, bahkan tadi sampai jemaahnya direkrut yang mau ikut pengajian matanya ditutup. Sampai di tempat pengajian dibuka, nanti udah selesai pulang tutup lagi matanya biar nggak tahu dia. Nah, dan seterusnya. Ini sama saja dia mengatakan bahwa mayoritas masyarakatnya hari ini kafir. Rasul dulu sembunyi-sembunyi kan karena memang mayoritasnya kafir. Bukan mayoritas, bahkan 99%-nya kafir. Ketika sudah ada yang masuk cuma sedikit berapa orang lah. Bahkan bisa jadi hampir 100%-nya kafir. Ya, jadi kalau dakwah sembunyi-sembunyi dengan makna yang seperti ini, maka tidak. Aslinya dakwah itu ya terang-terangan disampaikan. Terang-terangan disampaikan. Nah, ada orang tanya misalnya lagi, itu tadi kasus yang pertama, dakwah sembunyi-sembunyi tidak lagi berlaku di Indonesia, tidak. Yang kedua, bagaimana apabila kita berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, tapi kaum musliminnya ilmunya minim tentang Islam. Ya, ilmunya minim, terbatas tentang Islam. Kita jawab, maka bukan dakwah sembunyi-sembunyi, tapi dakwah bertahap, at-tadarruj. Dakwah bertahap. Ya dilihat mana yang paling prioritas, itu dulu diajarkan kepada mereka. Ilmunya yang paling prioritas itu dulu yang disampaikan, itu dulu yang diajarkan. Bukan sembunyi-sembunyi karena mereka muslim, cuma minim pengetahuannya, pemahamannya terhadap Islam. Ya, minim pengetahuannya, pemahamannya terhadap Islam. Maka metode dakwahnya di tempat tersebut adalah dimulai dari yang paling dasar sekali. Ya, diberitahukan tentang siapa Allah, siapa nabinya, apa agamanya, apa sih itu Islam. Karena pemahamannya tentang Islam masih minim, beritahukan, jelaskan. Ya, tentu juga tahap demi tahap mulai terus kemudian diajarkan tentang tata cara ibadah yang memang dibutuhkan sehari-hari. Imma wudu, salat, bersuci, tahara, terus seperti itu. Setahap dan perlahan-lahan. Begitu. Jadi bedakan. Maka hari ini di negeri kita bukan dakwah yang sembunyi-sembunyi, bukan. Karena ini negeri kaum muslimin. Ini negeri kaum muslimin ini.
Tetapi yang dibutuhkan hari ini dakwah setahap demi setahap. Iya. Tidak langsung membahas tentang masalah-masalah yang berat atau masalah-masalah yang luas atau masalah-masalah yang memang rumit lagi sulit. Tetapi setahap demi setahap yang memang sangat dibutuhkan, mulai dari masalah akidah, tauhid, dan seterusnya. Ya, itu. Setahap demi setahap. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk di luar kemampuannya. Ya, berdakwah ini tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ada yang memang dakwahnya itu dia pada kalangan-kalangan katakanlah kalangan-kalangan masyarakat biasa yang masih belum begitu mengerti tentang Islam dan seterusnya secara mendalam. Terjun di situ. Ada yang diterjunkan ke sana. Ada juga di kalangan yang memang sudah mulai mengerti, sudah mulai faham agar meningkat ilmunya, pemahamannya. Jadi semuanya ada ininya, ada sisi-sisi yang memang mesti harus dipenuhi. Ada ustadz yang ngajar tajwid misalnya. Ada ustadz yang mengajarkan tentang bahasa Arab misalnya. Ada yang mengajarkan tentang tata cara salatnya gimana. Ada yang mengajarkan tentang akidah dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ada juga yang modelnya umum misalnya. Majelisnya umum, terbuka. Siapa saja boleh hadir. Ada yang memang khusus misalnya. Artinya khusus di sini karena memang audiensnya atau yang hadir ini jamaahnya kalau terlampau banyak nanti khawatir tidak tersampaikan dengan optimal. Yang kedua, takut pemahamannya mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya sehingga nanti terjadi salah dalam memahami. Ini mesti difahami. Ada sebagian ustaz punya majelis, dipesan sama yang lain, Anda nggak boleh datang. Nggak apa-apa. Karena mungkin memang ini dikhususkan nih buat orang yang pemahamannya sampai di sini. Anda sudah ikut ngaji di sana, sudah di sana aja. Di sini nggak usah gitu misalnya. Kenapa? Supaya kelihatan oh ini tahapnya di sini, yang di sana tahapannya sudah sampai di sana. Oh yang ini bisa untuk umum, terbuka untuk umum. Iya. Agar supaya ini kelihatan kemampuannya, jangan sampai tercampur terus. Kita ini tercampur terus. Akhirnya yang terjadi sebagian orang begini. Di satu pengajian yang mestinya terbatas misalnya, lalu kemudian dibuka umum, orang datang semuanya dengan pemahaman yang berbeda-beda, yang belum tahu sama sekali, yang udah mulai paham dan seterusnya. Akhirnya terjadi campur. Bagi mereka yang sudah mulai seringkali mempelajari tahapan-tahapan, lalu kemudian dibikin umum terus, dia biasanya jenuh ini. Yang biasanya sudah ngikut ngajinya intens, continue, lalu kemudian dia hadir di majelis yang boleh tadi umum, terbuka untuk umum semuanya, dia biasanya jenuh. Oh, jenuh begini-gini aja. Yang biasanya pengajian umum suruh ngaji khusus intens, berat banget sih. Pusing, saya nggak ngerti nih, ngaji apaan sih nih. Iya. Ini mesti dipahami, ini reality seperti ini mesti dipahami juga. Jadi secara tidak langsung yang namanya dakwah itu tersegmen. Orang cari segmennya langsung. Oh saya nyaman di sini, ya udah it's okay, nggak masalah. Mungkin Anda memang di situ, nggak masalah. Bukan justifikasi, bukan ya. Bukan justifikasi, bukan meremehkan, bukan merendahkan, bukan. Tetapi memang itu tadi, mau tidak mau akhirnya tersegmen sendiri. Kan kita kan nggak pakai kelas modelnya ya. Betul nggak? Dakwah ada yang pakai kelas, itu kan enggak kan? Namanya dakwah kan enggak pakai kelas, kan semuanya masuk itu. Enggak pakai kelas, memang betul. Misalnya begini, Rasulullah SAW mendidik para sahabat ini yang generasi-generasi awal nih. Yang generasi-generasi awal dididik oleh Rasulullah SAW secara intens, continue terus menerus. Lalu kemudian ada yang baru masuk Islam lagi. Kalau nggak ketinggalannya nggak terlalu jauh dengan yang awal ini, dia masih bisa ikut. Tapi kalau sudah ketertinggalannya mulai jauh, biasanya dia mulai berkonsultasi dengan sahabat-sahabat yang di atasnya. Misalnya contohnya, ketika
Fatimah bintul Khattab, adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, masuk Islam bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid, termasuk generasi awal. Ya, dia seringkali berkonsultasi dengan beberapa orang sahabat, termasuk dipanggil sahabat Khabbab ibn al-Arat ke rumah. Iya, bukan Rasulullah SAW yang dipanggil ke rumah, tapi sahabatnya. Sahabat Khabbab ibn al-Arat dipanggil, diundang ke rumah. Yang lalu kemudian Khabbab ibn al-Arat mengeluarkan catatan dia terhadap Al-Quran, catatannya terhadap Al-Quran, termasuk surat Thaha itu baca dari catatannya Khabbab ibn al-Arat itu. Fatimah bintul Khattab itu baca dari catatannya Khabbab ibn al-Arat. Artinya apa? Dia berusaha mengejar ketertinggalannya. Mestinya begitu. Idealnya sih begitu emang ya. Mengejar ketertinggalannya. Oh iya, saya bukan seperti generasi yang sebelumnya atau orang-orang yang sebelumnya yang sudah masuk Islam duluan. Dia kejar ketertinggalannya, dia belajar. Dia belajar. Sampai akhirnya dia pun bisa. Ya. Ya misalnya contoh sederhana saja itu tadi, kita ngaji. Jadi kalau semuanya mau dibikin rata, semuanya untuk umum semua, maka sulit sekali orang kemudian untuk progres. Di majelis itu ada kalanya di situ, oh saya bisa masuk di situ. Gitu ya. Ada kalanya, oh saya belum saatnya masuk ke dalam majelis itu. Itu bukan berarti tadi merendahkan, meremehkan, menjudge Anda dan enggak, bukan. Tapi justru untuk mempermudah. Sekarang begini, Anda baru belajar mula-mula awal-awal, mau langsung ikut pengajian syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Bengong Anda. Apaan ini? Hadis enggak tahu apa maksudnya. Orang ada yang baca haddatsana. Ngapain itu haddatsana aja? Mau haddatsana apa haddatsini gitu. Dia kan enggak paham, enggak ngerti. Kalau begitu gimana? Ya mulain setahap demi setahap. Ya, pelajari kitab hadis setahap, kitab fikih yang berdasarkan hadis setahap. Misalnya mulai dari Umdatul Ahkam misalnya, itu dulu mulain. Atau misal dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, nanti mulai naik Bulughul Maram misalnya. Bulughul Maram aja sudah lumayan itu, sudah lumayan rumit. Naik lagi baru kemudian ke Nailul Autar Asy-Syaukani, syarahnya Muntaqal Akhbar. Terus begitu. Lama? Iya, tulus zaman. Lama. Ya, Rasulullah SAW mendidik para sahabat kan juga lama, enggak dalam waktu yang cepat. Lalu kemudian selanjutnya jangan tergesa-gesa untuk memetik buah dari dakwah. Ya, makanya kalau tergesa-gesa apa istilahnya? Masih mentah sudah dipetik. Masih mentah sudah apa? Dipetik. Apa jawabnya orang kita? Enteng aja, enak Ustaz buat ngerujak. Lain ceritanya ini dakwah bukan ngerujak. Cepet-cepet ingin memetik buahnya dakwah. Ya memang harus lama prosesnya, sabar. Kita ini pengen cepet-cepet. Iya. Coba sekarang begini. Saya ingin kita coba melihat satu realita dengan sudut pandang yang luas tentunya. Bukan dengan sudut pandang yang sempit, bukan, yang luas. Terbuka, luas, dan dikaitkan dengan masa-masa dakwahnya Rasul SAW. Tatkala misalnya kondisi kaum muslimin yang semangat untuk belajar tentang Islam, mengenal sunnahnya Nabi SAW, dan seterusnya, mulai banyak. Orangnya mulai banyak, alhamdulillah. Dari yang sebelumnya cuma sedikit, alhamdulillah jadi apa? Banyak. Sudah otomatis tuntutan atau kebutuhan, permintaan, demand lah bahasa kitanya, bahasa orang ekonominya begitu. Permintaan untuk memenuhi itu jadi banyak. Jadi banyak kan permintaannya, jadi banyak, jadi besar, jadi lebih besar. Ya. Karena apa? Orangnya makin banyak. Orangnya makin banyak,
sehingga kemudian tuntutannya juga besar. Maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala, lihat pengajian banyak di mana-mana kajian. Sabtu, Ahad, Senin, banyak. Alhamdulillah, kita nggak katakan itu buruk, nggak, alhamdulillah kita katakan itu. Ya, namun tadi yang perlu kita ketahui bahwa jangan tergesa-gesa lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa ini adalah kesuksesan. Entar dulu. Karena kesuksesan itu dari satu dakwah itu tidak diukur dari banyaknya orang. Itu yang saya maksud, orang seringkali tergesa-gesa menyimpulkan, wah ini sukses, wah ini berhasil. Kenapa? Apa yang jadi indikatornya? Banyak orangnya. Entar dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti dulu. Ya. Nah, kalau tergesa-gesa akhirnya yang terjadi tadi, akhirnya ya udah yang penting banyaknya. Dikejar yang penting banyaknya. Ya. Akhirnya karena yang dikejar yang penting banyaknya, apa yang terjadi? Kualitas mulai kurang diperhatikan. Mulai dari bobot isi pengajiannya, materinya, hatta termasuk tema-tema yang dipilihnya. Karena apa? Tergesa-gesa itu tadi. Yang penting banyak. Begitu. Yang penting banyak. Yang penting ngundang ustadz yang bisa menarik banyak jamaah. Loh, kita tidak katakan tidak boleh. Kita nggak katakan nggak boleh. Silakan, alhamdulillah. Tapi kita tadi ada tahapan-tahapan. Jangan ibaratnya begini. Ini kalau strategi perang, Anda jangan langsung keluarkan seluruh peluru Anda habis-habisan. Der. Habis itu nggak punya peluru lagi, kosong habis. Tapi gimana? Didik umat secara bertahap terus kontinu. Pelurunya udah banyak nih persiapannya, mesiunya banyak udah. Sehingga eksistensi dan kualitas, bukan hanya sekedar eksistensi dan kualitasnya terjaga. Itulah yang saya maksud. Jangan salah paham ini. Banyak yang stop begitu enggak boleh. Bukan itu enggak boleh, bukan. Eksistensi dan kualitasnya terjaga. Saya hari Sabtu lalu, makanya Ahad subuh, semestinya jadwal saya di Syuhada di atas tuh. Bapak-bapak saya tidak bisa hadir karena saya masih daurah. Hari Sabtu sampai Ahad subuh masih di sana. Jam 7:30 baru turun di Puncak. Itu yang udah mulai ngaji. Mungkin bahasa saya, bukan berarti untuk menjadi middle. Levelnya mereka pada level pertengahan. Udah nggak lagi tematik. Daurah satu kitab. Kalau nggak habis nanti dibikin lagi daurah lagi. Orangnya dibatasi. Temanya ya kitab Syarhus Sunnahnya Al-Imam Al-Barbahari. Di sana mereka bisa diskusi karena mereka sudah mulai paham, diskusi setiap kerancuan-kerancuan yang mereka rasakan, ketidakfahaman apa yang mereka belum paham, terbuka semuanya. Dijelaskan, dibahas, dituntaskan sehingga tidak ada kerancuan. Selesai. Setahap demi setahap, poin demi poin. Mereka pegang kitab semuanya. Ada yang bahasa Indonesia, tapi pemahamannya sudah mulai bagus gitu ya. Levelnya sudah mulai middle, bahasa saya sudah mulai middle, mulai pertengahan, bukan lagi mulai awal betul, enggak. Akhirnya kemudian dengan begitu terbuka ilmu. Selama ini saya kira itu pemahamannya. Saya kira itu. Banyak sekali. Termasuk bahasan tentang masalah bagaimana sikap kita terhadap pemimpin ulil amr misalnya. Dengan perincian, tidak global. Tapi dibahasnya rinci, detail rinci. Dan mereka bisa bertanya juga setiap kerancuan, kebingungan yang ada pada mereka terkait dengan hal itu. Dijelaskan.
Dengan demikian kan jadi ada meningkat dia pemahamannya. Kita nggak tergesa-gesa untuk memetik buah dakwah itu, nggak tergesa-gesa, tapi juga perlu dipikirkan yang semisal seperti itu. Ya memang semua ada segmennya ya. Kita jangan tergesa-gesa, bersabar, terus semangat menuntut ilmu, belajar, mendakwakannya, mengajak dan seterusnya. Makanya Nabi SAW terus sabar. Ya, terus sabar. Nabi SAW terus mengajarkan kepada para sahabat sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Wahyu makanya juga diturunkan setahap demi setahap kepada Rasulullah SAW agar bisa disampaikan juga setahap demi setahap, mudah dihafal, mudah dimengerti, mudah difahami, mudah diamalkan. Karena setahap demi setahap. Maka siapa orang yang kemudian tergesa-gesa, akhirnya yang terjadi ya tadi. Sangat disayangkan apabila hanya sekedar menjadi sebuah kayak semacam tanda kutip komoditi saja. Yang penting booming, yang penting banyak. Tentu ada orang yang bisa mengambil faedah dari hal itu tuh. Tapi juga harus diperhitungkan segmen-segmennya. Kita kan seringkali terlupa akan hal itu. Ya seringkali terlupa akan hal itu. Seringkali kita tidak melihat dari sisi yang lain. Yang penting yaudah, yang penting ngaji, banyak orang, tidak. Nanti dilihat. Kalau itu untuk umum ya silakan, segmen. Semua orang bisa hadir, orang bisa mendapatkan faedah ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang memang sudah mulai ini ya semangat untuk menuntut ilmu secara bertahap sedikit demi sedikit demi sedikit. Begitu juga ini ada yang menarik juga. Termasuk juga terkait dengan masalah menyampaikan ilmu. Terkadang ada sebagian orang yang mungkin berkata, udah Ustadz, pokoknya Ustadz jelasin aja gamblang terang-terangan deh. Nggak usah pakai ditutup-tutupin ya, nggak usah. Udah pokoknya ngomong aja ini, dilarang ini syirik gitu aja langsung. Ada sebagian orang bilang begitu. Ada satu contoh menarik. Kisah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini orang kan seringkali punya pandangan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini keras, galak, gitulah istilahnya. Muhammad bin Abdul Wahhab, wah itu mah keras itu. Sehingga kemudian ada julukan yang buruk seakan-akan kemudian menggambarkan Muhammad bin Abdul Wahhab begitu kerasnya, bahkan membunuh, membantai. Ada yang sampai tulis buku itu. Dia mah nggak baca mungkin semuanya, Wahabi. Serem ya kan Wahabi. Itu termasuk sebenarnya strategi untuk memandulkan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis dan orang-orang kafir. Disebarkan kepada sesama kaum muslimin. Anda tahu, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diceritakan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Beliau ini salah satu da'i Mesir, Ali At-Tantawi ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika melihat ada kaum muslimin yang tawaf di kuburannya Zaid ibnul Khattab. Zaid bin Khattab ini masih ada hubungan persaudaraan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dekat Riyadh, dekat wilayah Riyadh ini. Kuburan itu tempatnya dekat wilayah Riyadh. Itu kaum muslimin itu keliling itu tawaf di situ. Perhatikan. Ketika mereka melakukan hal itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak langsung, oh ini syirik ini. Kalian ini musyrik. Orang syirik itu masuk neraka. Enggak. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Allahu khairun min Zaid ay ibn Khattab. Allah jauh lebih baik dibandingkan Zaid. Bahasanya diperhalus ya. Bahasanya diperhalus. Arahnya mau kemana? Ya jangan melakukan ini kesyirikan. Anda lebih baik minta kepada Allah. Anda lebih baik berdoanya kepada Allah. Memohon kepada Allah. Mau tawafnya di Ka'bah sana. Jangan di kuburan ini. Tapi dengan bahasa, Allah jauh lebih baik dibandingkan Zaid ibn al-Khattab. Itu. Memilih bahasa juga. Ternyata memilih bahasa, menggunakan bahasa yang
mudah ditangkap, mudah dicerna, yang tidak lantas menimbulkan langsung permusuhan dan kontra. Tentu dakwah ini berat. Menyampaikan al-haq itu juga pahit. Kebenaran itu pahit, tapi jangan cara nyampeinnya dengan cara yang juga kasar gitu. Kebenarannya udah pahit, nyampeinnya kasar, makin gak nerima orang. Coba, anak-anak suruh minum obat pahit, susah nah? Susah. Sudah dia susah minum obat pahit, Anda paksa pula lagi, shocknya luar biasa itu anak. Pasti dia gak akan mau tuh. Misalnya ibunya itu, uminya itu, minum obat, gak mau umi, pahit. Minum gak? Kalau gak mau, gitu. Nanti umi pukul. Kalau gak mau nanti begitu. Luar biasa itu anak shocknya. Kira-kira makin mau atau tambah nangis? Tambah nangis berontak. Kalaulah hari itu dia mau, luar biasa hatinya terluka. Sehingga kapan dia lagi mau minum obat, langsung dia bilang, aku gak mau minum obatnya sama Umi sama Abi aja. Itu. Kenapa? Umi mau minum ngasih obatnya galak katanya. Misalnya itu. Ya. Atau sebaliknya ya abinya yang begitu, ayahnya yang begitu. Minum gak? Pahit bi, minum. Kalau nggak minum nanti abi, waduh udah diancam, ancam. Aduh, akhirnya kalaulah dia minum juga, aduh tuh hatinya luar biasa, keselnya. Minum sambil hatinya kesel luar biasa. Sudah hatinya sakit, obat di lidahnya pahit lagi. 2 kali lipat dia rasakan. Ya, 2 kali lipat dia rasakan itu. Juga dakwah begitu. Udah mendengar kebenaran itu sudah shock dia. Salah berarti selama ini saya salah. Udah begitu caranya kasar lagi. Dan seterusnya. Akhirnya kemudian apa? Udah. Ya tentu hidayah tetap datang dari Allah Rabbul Alamin. Kita katakan begitu. Hidayah tetap datang dari Allah Rabbul Alamin. Namun juga kita mesti juga itu perhatikan yang semisal seperti tadi. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata beliau malah lembut, mengingatkan dengan cara yang lembut. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang di Indonesia gitu ya. Pokoknya kalau udah ngeri dengar Muhammad bin Abdul Wahab udah ngeri aja bawaannya. Dikafirin nih kita nih. Nggak dimusyrik-musyrikan nih kita ini. Dan termasuk juga ini al-mauqifu tsani tentang sikap yang kedua, yaitu terkait dengan Khadijah radhiyallahu anha yang masuk Islam. Ya, dakwah pertama kali mesti kepada orang terdekat, kepada istri. Kepada orang-orang yang dekat yang ada di rumah. Tetapi bukan berarti kalau seandainya yang di rumah belum mau ikut lalu kemudian tidak boleh orang menyampaikan di luar rumah, bukan. Ada semacam begini, ada semacam satu paradigma yang dianut oleh kebanyakan masyarakat kaum muslimin begini. Lihat tuh, ustadz ceramah kemana-mana, itu keluarganya aja nggak didakwahin katanya. Padahal sudah didakwahi semampunya, tapi belum ikut. Nggak boleh, orang keluarganya aja masih belum benar. Kalau pakai kaidah begitu, nanti bukan cuman nggak boleh kalau keluarganya belum benar. Akhirnya nggak ada ustadz yang ngajar, nggak ada ustadz ngajar. Mau ngajar nggak? Ntar dulu anak istri saya belum benar. Ustadz dakwah nih nggak mau. Anak istri saya belum benar, nggak mau. Kalau semua ustadz begitu terus siapa yang ngajar? Iya kan gitu. Memang idealnya begitu. Ya kan begitu. Idealnya begitu. Tapi kalau semuanya harus begitu dulu, ya Ustadz, tolong isi pengajian, nggak mau. Keluarga saya aja belum benar. Ya. Ustadz yang lain sama juga nggak mau bu. Keluarga saya juga belum benar bu. Akhirnya nggak ada yang ngajar. Siapa yang ngajar? Ya tentu dia juga berusaha. Toh juga sama-sama kita ketahui bahwa tidak seperti ya orang semudah membalikkan telapak tangan untuk mendakwai keluarga juga. Apakah Nabi Nuh dianggap gagal dalam berdakwah karena anaknya kufur? Enggak kan? Tidak. Apakah Lut dianggap gagal karena istrinya yang kufur? Tidak kan? Apakah Ibrahim alaihissalam dianggap gagal karena ayahnya kufur? Enggak. Udah didakwahi sudah. Apakah Rasulullah SAW dianggap gagal karena Abu Lahab yang termasuk pamannya
kufur dan mati dalam keadaan kekufuran. Atau Abu Thalib wafat dalam keadaan kekufuran. Apa dianggap gagal dakwahnya? Tidak. Ya, kan katanya ada ini Pak Ustadz yang mulai dengan dirimu sendiri, ibda binafsika. Iya betul, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga yang terdekat. Iya betul, iya. Jadi seiring dia berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, dia juga boleh untuk mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, boleh. Enggak nunggu ini berhasil dulu. Sebab kita juga nggak ada yang tahu sampai berapa lama nih dia berhasil, sukses, keluarganya mau menerima dakwahnya. Nuh 950 tahun dakwain kaumnya loh. Dakwain dia termasuk anaknya. 950 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Nyatanya Allah nggak berikan hidayah. Ya udah mau gimana lagi. Tapi dia tetap mendakwahi kaumnya juga. Ya keluarganya diajak, didakwai, diajarkan. Ya kaumnya juga diajari, didakwahkan, diajarkan. Ya kalau memang kemudian alhamdulillah keluarga seorang dai keluarganya bisa baik dan seterusnya, alhamdulillah. Itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi itu tadi tidak lantas kemudian Ustaz warganya aja belum benar katanya, ngajarin orang katanya. Dakwahin orang. Iya, dan sekaligus di sini kita bisa lihat bagaimana kaum wanita juga memiliki peran yang begitu besar. Iya, bagaimana kaum wanita juga mempunyai peran yang begitu besar di dalam dakwah, walaupun tidak di barisan depan. Harus kita akui memang kaum wanita nih dakwah ya memang nggak di barisan depan nggak dia, tapi juga punya perannya dalam dakwah. Tapi tidak harus di barisan depan. Apalagi kemudian wanita dia berdakwah kalau kepada sesama wanita di ruang tertentu silakan. Tapi ini enggak depan umum, laki-laki juga ikut melihatnya dan seterusnya. Entar dulu kalian itu. Karena memang area terbatas. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, mengajarkan ilmu. Caranya para sahabat datang. Aisyah meriwayatkan hadis, mendengarkan suara dari riwayat hadisnya, sudah selesai. Tidak di depan umum, tidak tampil di depan umum, apalagi sampai khutbah Jumat wanita, nggak ada. Padahal para istri Rasulullah SAW ini berilmu ini, nggak ada yang khutbah Jumat, nggak ada. Khutbah Idul Fitri nggak ada. Hatta walaupun jemaahnya perempuan semua, ini ada kasus menarik saya dapati di beberapa wilayah di Jakarta ini, ada sekelompok majelis taklim ibu-ibu bikin salat Id sendiri. Khusus ibu-ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh ini. Ada. Di satu majelis taklim dia bikin pengajian rutin, ada pengajian. Pas giliran Idul Fitr atau Idul Adha, dia bikin Idul Fitr sendiri, dia bikin Idul Adha sendiri, imamnya, khatibnya ustazah. Jawabannya nggak bisa, nggak boleh. Dia harus bergabung dengan jamaah kaum muslimin yang lain. Yang imamnya yang jelas laki-laki, yang khatibnya juga laki-laki, enggak perempuan. Dia ada perannya. Ya tadi misalnya ketika Khadijah radhiyallahu anha mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan enggak harus di luar. Ya, di dalam rumah. Lalu kemudian ia mendapatkan keutamaan karena masuk Islam terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Masuk Islam lebih dahulu, keutamaan juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya juga. Ya, termasuk tadi menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal mula menerima wahyu. Bahkan sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan membantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan hartanya, dikeluarkan hartanya. Allahu akbar. Ya. Jadi ini berarti ada peran yang sangat penting kaum wanita. Begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidak segan-segan juga ia juga bersemangat untuk berdakwah, mengeluarkan harta juga, menginfakkan harta. Jadi ini dakwah ini butuh orang-orang yang memang semangat
meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk dakwah. Butuh yang seperti itu. Iya, butuh seperti itu. Tidak usah begitu. Anda nuntut ilmu saja kan meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, harta, beli buku, beli kitab, buku pelajaran. Itu semangat, memang mesti semangat nih. Beli penunjang-penunjangnya agar mudah menuntut ilmu dan seterusnya, datang ke majelis ilmu, luangkan waktu. Begitu juga dakwah. Ya begitu juga dakwah. Ini adalah merupakan ladang juga bagi mereka yang memang ingin berusaha menginvestasikan dirinya, hartanya untuk dakwah. Bukan berarti kemudian melupakan sama sekali tanggung jawabnya yang lain, enggak. Ya sebagai istri tetap dia menunaikan kewajibannya, tapi dia juga berusaha meluangkan waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Suami juga begitu. Ya dia juga tetap berusaha untuk mencari nafkah dari jalan yang halal, tapi juga luangkan waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Semuanya saling mendukung, ya. Saling mengingatkan, saling menasihati juga. Sehingga kemudian ini dakwah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bagiannya nih. Ya dia ajak tuh dia informasikan, dia kasih tahu. Tidak lantas dia harus yang ceramah, dia kasih tahu gini, ayo lo ikut pengajian misalnya begitu ya. Diajak temannya untuk hadir di pengajian, diajak kerabatnya untuk hadir di pengajian, atau semisalnya, atau didatangkan di rumahnya, di keluarganya, dihadirkan untuk pengajian, diajak, diinformasikan, diberitahukan. Karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa menyebabkan hidayah Allah datang kepadanya melalui satu kalimat atau dua kalimat yang dia dengar. Ya, melalui satu kalimat atau dua kalimat yang dia dengar. Yang itu kemudian Allah jadikan hatinya tersentuh sehingga kemudian dia mau menerima kebenaran, mau menerima al-haq. Diajak. Semuanya begitu, semuanya sinergi. Semangat, nuntut ilmunya semangat, terutama itu menuntut ilmu semangat, yang memiliki harta juga semangat untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu dakwah. Semangat, bersungguh-sungguh. Dikeluarkan hartanya, pikirannya, tenaganya, tentu tidak kemudian mengenyampingkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Tidak dikesampingkan itu, tidak. Dan tidak boleh. Ya tidak boleh, tidak diperkenankan. Mengenyampingkan hal-hal tersebut tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang berarti itu dia zalim juga kepada keluarganya. Rasulullah SAW, itu Khadijah, sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha, setelah Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi, dan Nabi gak pernah kerja itu. Kerjanya apa coba? Ada yang dapat informasinya. Setelah menerima wahyu, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, apa kerjaannya? Tidak ada. Iya, dakwah kerjaannya. Aktivitasnya aktivitas dakwah. Terus gimana untuk kesehariannya dan nafkah dan seterusnya? Boleh dibilang Khadijah yang kerja sebenarnya. Cuman di rumah kerjanya, karena pemodal nih kan. Orang datang, nih kasih modal, nanti bagi hasil. Kasih modal, bagi hasil. Tapi di rumah aja. Ya, di rumah aja. Tanazul dia, bahasa kitanya tanazul. Dia melepaskan, dia rela Rasulullah SAW tidak menafkahi dirinya karena dia sudah punya penghasilan, bahkan dia pun ikut membantu dari hartanya itu. Dan itu tidak membuat serta-merta, ingat, tidak semua kaum wanita seperti ini. Tidak semua kaum wanita seperti Khadijah radhiyallahu anha, tidak semua. Khadijah tidak pernah sedikit pun mengungkit masalah itu nafkah. Tidak juga kemudian Khadijah jadi superior daripada Rasulullah SAW, tidak. Jadi lebih berkuasa di rumah, jadi enggak juga. Memang harus kita akui bahwa ya laki-laki mestinya lah yang kerja, betul. Itu Khadijah itu dia bisa kerja tapi enggak perlu capek. Nah itulah Khadijah radhiyallahu anha, cerdik lagi pandainya dia. Bisa kerja, dapat penghasilan, enggak capek. Nah ini cerdik pandai ini. Di rumah saja lagi ya. Ini cerdik pandai ini namanya. Pantas. Dan itu sudah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha sebelum nikah dengan Rasulullah SAW. Sudah kayak gitu dia sebelum apa? Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Memang udah mandiri sudah. Sebelum nikah jadi janda memang udah begitu. Sudah begitu. Makanya ketika menikah udah nggak usah. Rasulullah SAW didukung untuk berdakwah.
didukung oleh Khadijah. Makanya saya pernah juga sampaikan, khairu man raqibna al-ibil minan nisa. Wanita yang terbaik yang pernah menaiki unta, artinya dari kalangan Arab, itu wanita Quraisy. Wanita yang terbaik yang menaiki unta, maksudnya adalah wanita Arab, itu wanita Quraisy. Hampir seluruhnya. Wanita Quraisy, hatta yang kufurnya, itu bukan tipikal wanita yang membangkang kepada suaminya. Sedikit aja enggak. Nanti pergeseran terjadi itu ketika hijrah di Madinah. Wanita Madinah tuh punya tipikal yang berbeda. Sehingga pernah lapor pada Rasulullah SAW, Umar yang pernah lapor sama Rasul. Ini istri-istri kita mulai belajar dari perempuan Madinah nih, Rasul berani ngelawan. Jadi artinya bahwa sebelumnya nggak pernah ada. Itu Khadijah radhiyallahu anha, dia dukung dakwahnya Rasulullah SAW. Dia dukung. Jadi tak sampai tanazul ya, Saya tidak katakan bahwa hari ini semua istri begitu, enggak. Tidak. Dia punya hak untuk meminta itu kepada suaminya. Dia punya hak. Ya, perhatikan, dia punya hak untuk meminta itu kepada suaminya. Dia punya hak. Karena memang itu kewajiban suaminya. Dia punya hak. Saya tidak katakan semua kita harus ikutin Khadijah radhiyallahu anha. Tidak, dia punya hak. Islam menetapkan hal itu. Tetapi itu tadi kelebihannya Khadijah radhiyallahu anha. Dia enggak minta Rasulullah SAW. Dia tanazul. Tanazul ini yang lepasin. Udah, Anda enggak usah nafkahin saya, bahasa kitanya begitulah. Saya sudah. Enggak perlu Anda yang dibantu. Tapi itu tidak membuat kemudian Khadijah berubah jadi lantas kemudian tadi superior di rumah. Terkadang satu kondisi ketika terbalik ini bahaya ya. Ketika istri yang kerja, suami enggak kerja, udah ini biasanya istrinya yang jadi superior ini. Suaminya jadi ya udah. Tidak ada nilainya udah. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga termasuk bagaimana qanaahnya. Di jalan dakwah ini memang perlu juga qanaah. Apa itu qanaah? Itu tadi Khadijah radhiyallahu anha dengan keadaan yang seperti itu dia menerimanya. Dikeluarkan hartanya dan seterusnya. Makanya mereka yang hidup di jalan dakwah, Anda jangan berharap jadi kaya dari jalan dakwah. Ya, kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha, bukan jadi orang yang aktivitas di jalan dakwah. Anda jangan berharap jadi orang kaya dengan aktivitas dakwah. Qanaah. Itu nanti sampai tahun 10 kenabian. Itu kehidupan Rasulullah SAW kan turun drastis. Setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, lalu kemudian Abu Talib wafat, kehidupannya turun drastis. Dari sisi ekonomi juga Khadijah sebelum itu sudah jatuh miskin karena memang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Jatuh miskin. Dari kaya raya Khadijah sampai jatuh miskin di jalan dakwah. Dari kaya raya sampai jatuh miskin di jalan dakwah. Dari kaya, sukses, sampai miskin, habis. Karena memang digunakan untuk menopang dakwah, diantaranya itu kasih makan orang-orang Bani Hashim yang diboikot oleh orang-orang Quraisy karena suplai makanan gak masuk. Kecuali dibeli dengan harga yang berlipat-lipat mahal. Dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha, jatuh miskin. Kehidupan Rasulullah SAW turun drastis. Kesedihan luar biasa, tapi akhirnya apa? Diangkat oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra dan di Mi'rajkan. Dihibur oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dalam kondisi-kondisi sulit, kondisi-kondisi berat, kaum mukmin, kaum muslim, dia tetap akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Akan digantikan oleh Allah Jalla wa'ala kesedihannya, kesusahannya, kepayahannya, kecapeannya, digantikan dengan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Yang itu membuat Nabi SAW semakin bersemangat lagi untuk berdakwah. Jadi ini juga kaum wanita jangan dikira tidak memiliki peran yang begitu besar. Ya, kaum wanita juga memiliki peran yang begitu besar. Maka oleh karena itu terkadang yang dijadikan sasaran juga untuk dirusak ya kaum wanita. Yang dijadikan sasaran untuk merusak kaum muslimin, kaum wanita. Jadi rusak udah. Kalau wanitanya rusak. Dan mereka tahu bahwa Rasul sabdakan fitnah yang pertama yang merusak Bani Israel adalah terkait fitnah apa? Wanita.
Makanya wanitanya yang dirusak kaum wanita. Agar tidak taat kepada aturan syariat, agar melanggar. Sehingga kemudian datang kerusakan kepada kaum muslimin. Allahu ta'ala ala wa alam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan ada pertanyaan. Iya, jadi dalam masalah ini hendaknya ya dibicarakan dengan jelas. Ini kan masih belum jelas nih, apa alasannya, apa sebabnya. Jadi dibicarakan saja dengan jelas, biar jelas dulu. Nanti kalau memang sudah jelas alasannya, misalnya karena ini materinya berbeda, misalnya kami ingin materi yang ya lebih meningkat, progres, ya nanti tinggal disediakan majelis tersendiri misalnya. Jadi ditanya dulu ya, jangan langsung kita beranggapan yang enggak. Ya, jadi ditanyakan dulu, begitu sudah ditanyakan dulu, baru kemudian udah jelas alasannya dibicarakan solusinya. Ya jangan langsung gak mau gabung sama kita nih gitu ya. Ditanya dulu, biar jelas dulu. Baik, ini ada pertanyaan bagus nih. Saya dari ini dulu ya Bu ya. Apakah kita menuntut ilmu cukup dengan satu guru saja, yang mana guru tersebut mungkin ada kesalahan dalam memberi ilmu tersebut, atau dengan beberapa guru yang mana guru-guru tersebut mungkin ada perbedaan pendapat dengan guru yang lain mungkin ya. Baik, guru yang pertama ataupun dengan guru kedua dalam memberi ilmu. Jadi begini. Pada dasarnya, pada prinsipnya menuntut ilmu itu boleh dengan banyak guru pada prinsip dasarnya. Apabila, ada apabilanya, apabila kita telah memiliki pondasi-pondasi yang kokoh dalam dasar-dasar ilmu. Contoh begini, waktu dulu bapak-bapak ibu-ibu kecil dulu belajar ngaji baca Quran, gurunya banyak apa satu? Satu kan, nggak langsung banyak kan? Satu dulu. Paham, ngerti, pindah. Guru lain. Paham, ngerti, pindah. Iya, sekarang begini, saya ingin kasih contoh, ibu punya anak, dia ngajinya pindah-pindah tiap hari, gurunya ganti-ganti tiap hari. Ayo, kira-kira tuh anak cepat bisa atau tidak? Satu dulu sampai pondasi-pondasi ilmu-ilmu dasar dia kuasai, baru setahap naik. Lalu kemudian akhirnya lama-kelamaan gurunya jadi banyak. Ini bisa dipahami itu? Iya itu. Makanya sekarang Anda bingung, guru satu ini, guru satu itu, guru satu lain. Karena Anda gak punya pondasinya, langsung guru banyak. Saya mau nuntut ilmu sama ustadz mana aja Pak Ustadz. Bingung? Iya. Nah itu. Karena yang namanya awal, saya makanya bilang, pada dasarnya boleh Anda punya guru banyak. Cuman pondasinya dikuatkan dulu. Pondasinya gak kuat, ganti ini, ganti itu, ganti lagi. Yang mana sih yang benar Pak Ustadz katanya? Iya. Karena pondasinya belum kuat, belum paham dasar-dasarnya. Kok beda sih Ustadz yang semuanya mungkin salah, semua Ustadz, semua guru semuanya mungkin salah, nggak ada yang maksum. Mau profesor, mau doktor sekalipun semuanya mungkin salah. Cuman kan kita jadi nggak bisa nyikapinnya karena kita nggak punya pondasinya. Makanya bingung menyikapinya. Tanya Ustadz ini, jawabannya ini. Tanya Ustadz itu, jawabannya itu. Tanya Ustadz yang lain lagi. Yang mana dong Pak Ustadz yang mesti saya pegang? Makanya kalau Anda masih level yang itu, tanya satu Ustadz, udah amalin. Anda di level itu kan?
Anda di level itu kan, udah tanya satu ustadz, amalin, selesai. Ntar belajar lagi udah paham, nanya lagi lain, oh itu beda karena sebab ini, udah bisa nangkep. Karena ilmunya sudah kuat, kokoh. Itu maksudnya, jadi bukan berarti ngelarang orang punya guru banyak ini ya, jangan sampai salah paham. Tapi di awal-awal ya tadi, makanya saya kasih contoh, Anda punya anak, terus suruh ngaji pindah-pindah tiap hari, seminggu pindah-pindah, ayo. Kita lihat gimana hasilnya anak itu. Satu di musola ini, ntar pindah lagi di musola itu, besok pindah lagi di musola ini, pindah lagi, pindah terus. Bisa? Bisa. Iqra akhirnya di situ aja nggak selesai-selesai. Itulah yang dimaksud di situ. Jangan langsung guru banyak-banyak dulu, tuh maksudnya itu supaya kita pondasinya kokoh dulu. Sudah kokoh, lah kalau gurunya udah mulai banyak tapi pondasinya udah kokoh kan? Oh ini berbeda karena ini sebabnya, dan ini masih wilayah yang memang dibolehkan. Ini beda, gitu loh, dia udah bisa milah, udah bisa langsung nangkep. Tolong itu difahami. Semua ulama dulu juga gurunya satu dulunya awal mulanya. Syekh Albani gurunya satu dulu, siapa? Ayahnya sendiri satu dulu, nggak ada guru yang lain. Awal mulanya satu dulu, satu. Cuman itu doang. Tapi nanti seiring pemahaman yang sudah baik, sudah kokoh, gurunya banyak. Tapi guru banyak pun sudah bisa milih, maksudnya milih yang lebih kuat yang ini, yang rajih yang ini. Tapi kalau masih di awal-awal, ya satu. Setidaknya misalnya satu cabang ilmu satu gitu lah. Satu cabang ilmu satu, satu cabang ilmu satu, satu cabang ilmu satu. Nanti meningkat lagi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan bagus sekali ini, bagus nih. Jadi supaya jangan ada oh itu mah eksklusif katanya. Ustadznya kalau enggak itu enggak mau katanya. Nah ada ya sebagian orang bilang begitu kan. Itu mah eksklusif, ustadznya kalau enggak itu enggak mau. Ya nuntut ilmu memang harus gitu dulu, satu dulu, ntar lama-lama baru kemudian dia udah kuat pemahamannya, ngerti, naik, progres udah bisa nangkep. Dari awal udah gonta-ganti, insya Allah enggak paham-paham. Satu materinya ustadznya ganti-ganti. Misalnya fikih tapi ustaznya ganti-ganti, bukan itu dulu sampai selesai nggak gonta-ganti terus. Yang ini fatwanya beda, yang ini fatwanya beda, yang ini pendapatnya beda, yang ini dalilnya ada, yang ini dalilnya ada. Wah dalilnya ada semua, jadi yang mana Pak Ustadz? Bingung kita. Iya. Akhirnya apa? Ya udah yang mana aja benar semuanya, nggak apa-apa. Ini kan kesimpulan prematur ini. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, si ada ibu-ibu? Ibu enggak? Sebentar Pak. Ada Bu? Ya. Nanti habis ini Pak dokter ini. Ya Ibu, jadi lebih dulu Al-Mudaththir. Karena Al-Mudaththir itu perintah untuk bangkit berdakwah. Qum fa'anzir. Kalau Al-Muzammil itu bangkit untuk sholat malam. Qumil laila illa qalila. Perhatikan tuh. Jadi kalau yang mudaththir itu berselimut maksudnya bangkit untuk berdakwah, mulai berdakwah. Kalau yang muzammil selimut tidur bangun malam sholat. Isinya itu. Itu bedanya. Ya, al-mudaththir bangkit untuk berdakwah. Qum fa'anzir, bangkitlah, berilah peringatan. Kalau yang muzammil bangkit salat malam. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Suruh bangun malam untuk salat. Itu bedanya, wallahu alam. Silakan Pak Dokter. Ya baik, yang pertama tentang masalah tadi, ya ini syubhat karena memang tidak paham terhadap sirah juga. Sekarang begini, ketika para khalifah dahulu menunjuk gubernur-gubernur, seperti misalnya ada gubernur di Syam, ada gubernur di Kufah, Basrah, ya, ada gubernur juga misalnya di Mekah, ketika pusat pemimpinan di Madinah, pusat kekhalifahan di Madinah.
Sekarang saya tanya, itu gubernur-gubernur itu ulil amr bukan? Pemimpin bukan? Amir bukan? Amir, kepanjangan tangan dari khalifah. Gubernur DKI misalnya ya kan, gubernur Jawa Barat, itu kepanjangan tangan dari presiden, dari ulil amr. Iya, amir juga dia. Dan sudah pernah ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau waktu itu bikin daurah di Kuwait tentang taat kepada ulil amr. Saya sempat dengar beberapa rekamannya. Ditanya, ya Syekh, siapa yang disebut dengan ulil amr? Apakah cuman pimpinan top tertinggi saja atau ke bawah-bawahnya? Beliau jawab, ya ke bawah. Termasuk bahasa tata negaranya administrator atau apalah, ya dalam bahasa fikih, syariah, amir. Seperti Raja Saudi kan, Mekah punya amir sendiri, Madinah ada amirnya sendiri. Itu kepanjangan tangan dari ulil amr. Gitu. Ini kan syubhat rancu, apalagi bilang ulil amr itu imam masjid. Imam masjid malah bukan ulil amr itu. Buktinya apa? Bisa dipecat sama ketua DKM, betul nggak? Imam rawatib tuh bisa dipecat sama ketua DKM, betul Pak? Berarti bukan dia ulil amrnya. Di masjid malah ketua DKM-nya jadi ulil amr. Bisa dipecat, bisa diganti. Imam masjid, khotib bisa diberhentiin, nggak khutbah. Ustadz ngisi pengajian bisa diberhentiin sama DKM. Kan berarti ulil amrnya DKM kalau begitu yang punya. Ulil amr itu yang memiliki urusan, memegang urusan, punya keputusan. Nah, dia sebagai kepanjangannya. Lagi itu syubhat itu. Ngawur. Makanya kalau udah bicara tanpa ilmu rusak deh udah. Bicara udah, kalau nggak tahu diem, bagus, selamat. Daripada ngomong ngawur bahaya. Ya. Yang kedua tadi soal menampakkan amal. Bukannya mutlak tidak boleh menampakkan amal, bukan. Boleh menampakkan amal tatkala memang untuk menyemangati yang lain. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang Arab Badui pada fakir, pada miskin. Siapa yang mau sedekah nih kepada dia nih? Ini saudara kalian juga, bantu. Itu sahabat di depan orang umum dia. Saya sedekah Rasul. Apa Rasul bilang? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa orang yang memulai satu aktivitas yang baik nih, orang lihat semua kan, orang semenjak itu jadi ngikutin semuanya, banyak bersedekah, maka dia dapat pahala dan juga mendapatkan pahala sebab orang lain ngikutin dia. Tidak dikurangi pahala yang mengikuti sedikit pun. Boleh. Pada keadaan, pada kondisi untuk menyemangati yang lain. Tetapi kita juga tetap harus punya amalan andalan yang pasti tidak mungkin Anda tampakkan. Kecuali hanya kepada Allah saja. Gitu loh maksudnya. Sekarang begini, saya mau tanya. Apa Bapak Ibu sekalian menampakkan sholat malam? Bisa? Bisa Pak. Karena apa? Ya cuman bangunin doang, cuman habis itu tahu bangun tahu enggak kan gitu. Artinya ditampakkan tuh Anda sholat malam orang pada ngeliat gitu loh Pak. Bukan bangunin. Hah? Jadi Anda sholat malam sempat selfie gitu, cret gitu. Lagi sholat malam nih. Hah? Gitu. Kalau bangunin cret-cret itu juga nggak tahu nih yang bangunin yang kirim WhatsApp bangun juga nggak ya? Nggak tahu juga kan. Jangan jadi bangun cuman ngajak. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ngajak doang, ceret tidur lagi. Jadi nggak bisa Anda tampakkan, salat malam nggak bisa Anda tampakkan. Kalaulah misalnya ada sekelompok orang, komunitas membuat salat malam berjamaah misalnya, orang-orang apa lihat? Nggak ada yang lihat, orang tidur mereka juga. Iya kan? Misalnya nih ada nih, misalnya dan ini makanya tidak dianjurkan sholat malam selain Ramadan berjamaah, tidak dianjurkan memang itu di antara fungsinya ini. Anda nggak bakalan bisa, Anda malam-malam bisa sepakat nih, sepakat tuh kita sholat malam berjamaah di Masjid Syuhada. Tetap aja orang nggak akan lihat, orang nggak akan dengar. Orang mereka pada tidur. Kalau Anda pakai pengeras suara kencang-kencang mesti diomelin. Berisik, belum waktunya udah berisik, nih kan? Nah itu. Jadi tadi kalau cuman bangunin bisa, bangun sholat malam, udah. Tidur lagi dia.
Enggak bangun. Tapi kan nggak bisa diketahui orang. Jadi ada yang memang bisa ditampakkan dan itu untuk menyemangati. Untuk menyemangati. Itu pun tetap harus menjaga apa? Ya, kondisi hatinya, kondisi batinnya. Jadi tidak lantas kemudian mutlak nggak ditampakkan sama sekali, itu tidak. Ya begitu maknanya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Masih ada? Sudah, tidak ada? Ibu-ibu? Enggak ada. Bapak-bapak? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.